Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 277 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 18 Mei 2022 dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Dalam bahasa Batak Toba, ale akaha holongan, huapoi mahamu songonakapai solat jala halak dagang. Orom hamuma aka hisap-hisap nirohasibu namaralo dopak partodion. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak alasan orang untuk berbuat baik. Melakukan kebaikan akan membuat kita diterima, dihargai, dan menerima balasan atas kebaikan kita. Kata orang, menanam biji kacang, kacanglah yang tumbuh. Melakukan kebaikan akan menerima kebaikan. Berbuat baik dapat membuat orang lain bahagia dan menjadikan kita senang. Pengikut Kristus meniru Kristus, memiliki kewajiban melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun, termasuk menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang dari berbagai tempat dan di berbagai tempat. Saat itu orang beriman dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, tidak jarang mereka bahkan difitnah dan ditindas. Sebagian dari mereka ada yang menjadi hamba, diperlakukan semena-mena oleh tuan mereka. Dalam kondisi mereka yang sedemikian, Petrus memberi nasihat, meminta mereka berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Sepanjang masa, orang percaya akan tinggal menetap hidup berdampingan dengan manusia-manusia penuh kedagingan. Pada zaman Petrus, orang-orang di Kekaisaran Romawi hidup dengan penyembahan berhala, penyelewengan yang tidak wajar, perbuatan yang menghancurkan manusia, termasuk poligami, seks bebas, kekerasan, dan kerakusan. Semua itu perilaku mengikuti kedagingan yang bertentangan dengan hidup kudus di dalam Tuhan. Rasul Petrus menunjukkan nilai penting kesalehan, karena orang-orang selalu memperhatikan mereka, maka orang-orang pun tergoda menggunjing apabila mereka melihat ketidaksalehan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen
harus hidup sebagaimana Yesus ajarkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Sebagai pendatang dan perantau, Mazmur 39 ayat 13 mengatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Menggambarkan kesementaraan hidup manusia, pemazmur memohon kepada Allah untuk mendengarkan doa dan teriaknya minta tolong, sebab ia menumpang pendatang seperti semua nenek moyangnya. Sering kita pun menghadapi tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita. Kita dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan kita selalu disalahkan. Dalam keadaan sedemikian, hendaknya kita mengingat akan nasihat Rasul Petrus. Tuhan ingin kita berbuat baik walau dalam penderitaan. Tentu saja penderitaan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan untuk itu Kristus telah memberi teladan melalui penderitaannya bagi kita. Begitu juga dengan keadaan kita di dunia ini. Semua adalah sementara. Umat Kristen merupakan umat yang telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai umat Tuhan, semua orang percaya haruslah menjadi orang-orang yang merdeka dan menjauhkan diri dari keinginan daging. Hal ini merupakan keharusan bagi kita agar bisa memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Bagi kita akan ada langit dan bumi baru yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. 2 Petrus pasal 3 ayat 13, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 22 dan ayat 5. Di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih mengingatkan kami umat-Mu yang telah Kau peroleh menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri, jemaat-Mu, gereja-Mu. Tolonglah kami menjadi orang yang merdeka dan menjauhkan diri dari keinginan daging. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 277 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.